Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kondisi psikis korban asusila Pondok Pesantren Canduang terguncang. Jembatan Katimbuang ambruk, pelajar harus menyeberang lewat sungai. Pos Basarnas di Pasaman Barat dan BPBD gelar latihan gabungan pertolongan di air. Karena permukiman di sepanjang pantai, personel Basarnas Pos SAR Pasaman dan BPBD Pasaman, serta BPBD Pasaman Barat, menggelar latihan pertolongan korban di dalam air. Kegiatan ini berlokasi di Pantai Sasak, Pasaman Barat. Setiap tim memperagakan simulasi penyelamatan di dalam air dengan 2 perahu karet. Latihan gabungan ini bertujuan untuk mengasah keterampilan dan meningkatkan kemampuan personel jika terjadi kejadian di wilayah masing-masing, sehingga bisa melakukan pertolongan korban. Menurut Koordinator Pos SAR Pasaman, Novi Yurandi, latihan dan simulasi ini ditekankan kepada cara penyelamatan menggunakan perahu karet pada peristiwa kecelakaan laut di sekitar Pantai Sasak. Ini dalam rangka kolaborasi latihan bersama antara BPBD Kabupaten Pasaman, kemudian BPBD Kabupaten Pasaman Barat, dan Basarnas Pos Pencarian dan Pertolongan Pasaman. Kami melaksanakan pelatihan pertolongan di perairan, tepatnya di Sasak Ranah Pesisir. Petugas gabungan sangat antusias mengikuti latihan gabungan karena menyadari manfaat dari latihan untuk kebutuhan di lapangan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Empat dari 5 pelaku perampokan pedagang emas keliling di 50 kota hingga saat ini masih diburu tim Opsnal Satreskrim Polres 50 kota. Mereka diperkirakan telah keluar dari wilayah hukum Polres 50 kota. Perampokan pedagang emas keliling di Kecamatan Kapur 9, 50 kota, tanggal 3 Mei lalu, 1 dari 4 pelaku yang diburu itu ternyata mantan pegawai korban di toko emas. Mereka diperkirakan telah keluar dari Provinsi Sumatera Barat pasca kejadian perampokan yang menewaskan 1 orang korban. Selain menyebarkan foto para DPO keempat pelaku, polisi terus mencari ke berbagai tempat para pelaku. Komplotan sadis ini menggunakan senjata api rakitan saat merampok korban. Keempat pelaku yang diperkirakan masih berada di kawasan perkebunan sawit itu juga disebut masih bersama-sama dan masih membawa emas dan uang hasil kejahatan yang mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan 1 tersangka, Roni, yang sudah ditangkap, saat ini menunggu proses pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Jadi dari 4 pelaku ini masih berkeliaran dan kami tim dari Opsnal sudah masih tetap berada di lapangan. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat khususnya bagi wilayah Sumbar dan juga Riau, kalau sempat menemukan 4 pelaku ini, kami minta bantuan, tolong sampaikan kepada penegak hukum atau kepada polsek-polsek setempat untuk bisa kita amankan. Peristiwa perampokan dialami pasangan suami istri yang berprofesi sebagai pedagang emas saat akan berjualan pada malam hari di Pasar Nagari Galugua, Kecamatan Kapur 9, 50 kota. Akibat dari peristiwa tersebut, istri korban yang bernama Gita mengalami sejumlah luka-luka. Sedangkan sang suami, Reno, yang dipukul menggunakan benda tumpul, meninggal dunia. Ilasul Ihsan melaporkan dari 50 kota.
Target pendapatan daerah yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 hingga 2026 tidak tercapai. Dalam target yang dipatok 7,1 triliun rupiah, namun proyeksi pendapatan daerah yang diusulkan pada perubahan APBD tahun 2024 hanya 6,5 triliun rupiah. Hal itu terungkap pada rapat paripurna DPRD Sumatera Barat Senin. Rapat dengan agenda mendengar jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait ranperda perubahan APBD tahun 2024. Wakil Gubernur Sumatera Barat berdalih, hal itu terjadi karena perlambatan perekonomian dunia secara global, berkurangnya pembelian kendaraan bermotor secara nasional, termasuk di Sumatera Barat, dan rendahnya kepatuhan membayar pajak. Sekarang banyak hal juga terjadi, perlambatan ekonomi dunia dan sebagainya, juga termasuk penurunan pembelian kendaraan bermotor sebenarnya ya, mencapai 25% secara nasional juga mengikut ke Sumatera Barat. Kita ketahui bersama salah satu tulang punggung pendapatan kita adalah dari pajak, kalau provinsi kan pajak kendaraan bermotor. Nah, tentu juga terhantam. Nah, tentunya banyak rasionalisasi yang harus kita lakukan, pemanfaatan anggaran dengan sebaik-baiknya dan inovatif, kreatif, memanfaatkan aset-aset yang pemerintah provinsi miliki. Pihak DPRD Sumatera Barat tidak dapat menolerir alasan dan meminta gubernur untuk meningkatkan perolehan pajak, memanfaatkan aset-aset daerah yang ada, dan meningkatkan retribusi. Kita dari DPRD tidak bisa menerima seperti itu saja. Kita tetap mendorong bagaimana bisa mencapai RPJMD yang telah kita tetapkan. Tentu tugas berat dari pemerintah daerah bagaimana menggali pendapatan-pendapatan yang masih mungkin bisa untuk diangkat lagi. Baik dari pajak kendaraan, PPKB, banyak yang masih belum membayar pajaknya. Rendahnya proyeksi pendapatan dibanding target yang dicanangkan pada perubahan APBD 2024 ini akan berdampak kepada kegiatan pembangunan di Sumatera Barat. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.